Masjidnya bukanya kalau menjelang subuh. Habis subuh dikunci pintunya, digembok pagernya. Jadi bapak-bapak para takmir masjid, kalau pengen subuhnya makmur, besok langsung praktek sholat subuh berhadiah sepeda motor. Peradaban dibangun dari masjid sejak zaman Rasulullah sampai saat ini. Tapi pertanyaannya, saat ini banyak masjid yang megah dan mewah tapi sepi jamaah. Alhamdulillah pagi hari ini saya diperjalankan Allah sampai ke Sukabumi. Ya, perjalanan kemarin berangkat dari Sragen jam 10.18 menit dan masuk di Sukabumi semalam kurang lebih jam 10 malam. Berarti hampir 12 jam. Kalau perjalanan idealnya 8 jam, tapi karena mampir-mampir. Baik, alhamdulillah. Mungkin nanti banyak sharing dan banyak diskusi. Saya sudah sering ke Sukabumi waktu saya tinggal di Bogor. Dulu saya 2002 sampai 2010 tinggal di Bogor. Yaitu jualan roti. Saya keliling pakai mobil sampai ke Cibadak, sampai ke Parung Kuda. Jadi habis subuh dari Bogor sampai sini keliling nawarin roti-roti, Omega Bakery, roti tawar, roti manis. Bapak Ibu sarapan rotinya gitu. Saya itu penjual roti, ya, pedagang. Namun atas izin Allah 2010 saya banyak membangun bisnis, banyak gagalnya. Jualan mie ayam tutup, jualan bakso bangkrut, jualan nasi goreng tutup, jualan ayam goreng bangkrut. Bahkan saya pernah pasang iklan di SCTV sama Trans 7 tahun 2009. Waktu itu cabang saya hampir 20 outlet, mulai dari Kute, Bali, sampai di Banjarbaru, Banjarmasin. Tutup juga. Ya. Banyak tutupnya, banyak bangkrutnya, maka saya diminta balik lagi ke Sragen. Asli saya Sragen. Jadi dulu sebelum di Bogor, saya tinggal di Jakarta, di Cipete. Saya sebagai konsultan Bappenas. Jadi saya malang melintang di dunia konsultan dan mungkin bisa disaksikan di Pecah Telur. Itu kisah perjalanan saya. Ya. Nah, maka Sukabumi tidak asing. Dulu ke sini itu 3 jam saya. Ya, karena dulu masih jalannya kecil, belum ada tol, maka kemarin bayangin, berapa jam dari Bogor ke Sukabumi, ternyata sekarang udah ada tol. Dan hari ini saya berbeda, bukan jualan roti dan mie ayam, tapi saya berbicara tentang kemasjidan. Nah, Bapak Ibu semuanya, izin mungkin hanya sharing. Tanggal 1 kemarin, mungkin di seluruh Indonesia, baru di Sragen mengadakan gerakan sholat subuh yang diinisiasi Bupati dan Masjid Raya Al-Falah. Jamaahnya kurang lebih hampir 10.000 jamaah. Malam tidak ada pesta kembang api, tidak ada pesta apapun, tapi sama Bupati diumumkan negeri kita lagi dilanda musibah. Saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Medan, Padang, maka bentuk kepedulian kita mulai gerakan sholat subuh dari Kabupaten Sragen. Seorang Yahudi menyampaikan sekitar tahun 1973, umat Islam tidak akan jaya, umat Islam tidak akan bangkit sekiranya sholat subuhnya tidak seperti sholat Jumat. Maka saya bersama Pak Sigit Pamungkas membuat gagasan bagaimana subuhnya seperti sholat Jumat. Maka gerakan subuh ceria kemarin kita siapkan hadiah 100 juta dan 10 sepeda ontel. Sehingga jamaah seneng karena ada hadiahnya. Ya. Hari ini juga ada hadiah makan gratis dan hasil tani. Nah, ini salah satu masjid yang akan makmur, insya Allah. Dan hari ini sudah kelihatan tanda-tandanya. Walaupun hujan, tapi panggilan keimanan itu lebih dicintai. Maka saya sering menyampaikan ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid perjalanan hati. Rumahnya dekat masjid, azan berkali-kali.
Tapi kalau nggak ada hidayah, nggak ada keimanan, maka berat. Tapi kalau ada iman, sejauh apapun, seberat apapun, maka tetap istiqomah ke masjid. Mudah-mudahan jamaah semuanya selalu diberikan hati yang istiqomah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Baik, saya mungkin memulai Masjid Raya Al-Falah. Sebelum saya ditunjuk sama bupati jadi takmir masjid, padahal saya itu pedagang ayam, ya. Saat ini bisnis saya adalah ayam geprek sambal korek. Jadi saya jualan ayam sampai saat ini. Ada bubur bakar dan ada kafe mochi. Masjid Al-Falah itu subuhnya awal-awal sebelum 2016 itu jamaahnya perkiraan rata-rata 7 sampai 20 jamaah. Jadi satu shop tidak ada. Satu shop 45 sampai 50. Jadi kalau hanya 7 berarti hanya kecil sekali. Sedikit sekali. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Imamnya seadanya. Saya sebut imam dorong atau imam jorok. Siapa yang berdiri di depan didorong dan jorok ke depan untuk jadi imam. Jadi tidak ada standarisasi imamnya seperti apa. Masjidnya bukanya kalau menjelang subuh. Habis subuh dikunci pintunya, digembok pagernya. Terus pegawai masjidnya gajinya 2M. Ya. Pak Roto nyapu masjid mulai setengah 4 pagi, gajinya hanya 70.000. Coba bayangi. Ini betapa zolimnya takmir masjid. Orang nyapu masjid hanya dikasih 70.000. 2M itu makasih mas. Jadi tidak ada kepedulian untuk memperhatikan ngurus masjid. Imamnya almarhum Ustadz Surono, jarak rumah dari masjid itu kira-kira sekitar 20 kilo. Saya tanya dikasih berapa satu bulan? 300.000. Ini kan 2M. Padahal saldo masjid banyak. Tapi kenapa yang ngurus masjid tidak diperhatikan? Dan ini mungkin PR bagi masjid-masjid yang lain. Sering nyimpen saldo tapi pengurus masjid tidak diperhatikan. Bahkan Pak Roto itu sudah 25 tahun berkhidmat ke Al-Falah. Dari gaji 70.000, beberapa tahun yang lalu kita kasih hadiah berangkat ke Tanah Suci, umroh. Ya, ada jamaah yang tergetar hatinya, Ibu Nurul, akhirnya Pak Kus, ini saya nitip 25 juta, Pak Roto sudah nyapu halaman masjid lebih dari 20 tahun, tolong diberangkatkan ke Tanah Suci, siap laksanakan. Jadi kalau pengen umroh gratis silahkan nyapu masjid 20 tahun. Ya. Sabar. Inilah gambaran Masjid Raya Al-Falah. Habis Isya, zikir belum selesai, lampu dimatikan. Khawatir nanti bayar listriknya boros. Tadi malam saya mampir ke Masjid Mas Anggi, Masjid Sejuta Pemuda. Informasinya 1 bulan itu bayar listriknya sekitar 7 juta. Jadi masjidnya buka terus. Nah, saya belajar ke almarhum Kiai Jazir 2016. Saya berangkat ber-6 kalau nggak ber-7 dari Sragen jam 12 malam sampai di Jogokaryan menjelang subuh. Masjidnya terang semua, banyak jamaah yang qiyamul lail. Saya diskusi sama beliau tahun 2016. Saya laksanakan ATPSS. Saya amati, saya perhatikan. Setelah saya amati, saya tiru. Setelah saya tiru, saya praktekkan persis. Amati, tiru, persis. E-nya eksekusi, saya jalankan.
SS-nya ada sampai sukses. Amati, tiru, persis, eksekusi sampai sukses. Jogo Karyan buka 24 jam, Al-Falah buka 24 jam. Jogo Karyan kasnya 0, Al-Falah kasnya minus. Jogo Karyan setiap sore bulan puasa nyiapin 1000 porsi, Al-Falah saya siapkan 500 porsi. Imamnya digaji, saya rekrut imam digaji. Pegawai masjid diperhatikan, saya mencoba. Sekarang pegawai masjidnya ada 25 pegawai masjid. Jadi kas masjid dari 9 juta satu bulan, saat ini ya rata-rata 200 sampai 700 juta per bulan. Jadi meningkat. Ini yang saya lakukan. Pak Gus, coba adakan gerakan sholat subuh berhadiah umroh. Langsung saya praktekkan. Tanggal 16 bulan 12 tahun 2016. Gerakan sholat subuh bersama Bupati, Kapolres dan tokoh masyarakat. Flyer saya pasang, disiapkan 2 umroh ke Tanah Suci. Itulah awal mula Masjid Al-Falah subuhnya jadi makmur. Yang hadir berapa? 1.800 jamaah waktu itu. Jadi bapak-bapak para takmir masjid, kalau pengen subuhnya makmur, besok langsung praktek sholat subuh berhadiah sepeda motor. Tinggal berani atau tidak. Ya tuh mungkin kalau pagi siapin sarapan pagi terus, mungkin jamaah akan meningkat. Nah, Al-Falah sama sampai saat ini, setiap habis subuh sampai suruk, setiap pagi ada sarapan pagi. Setiap hari, kecuali Senin dan Kamis. Nah, dari gerakan sholat subuh, kemarin Bupati Sragen Pak Sigit Pamungkas menginisiasi subuh ceria tanggal 1 Januari 2026 di halaman kantor Bupati Sragen dihadiri hampir 10.000 jamaah. Mungkin kalau nanti minta videonya saya share atau buka saja di Marbot aplikasi. Nah ini yang jaket saya pakai ini adalah salah satu media yang mengangkat Masjid Jogo Karyan dan Masjid Al-Falah. Nah dari situlah akhirnya saya mengikuti jejak Jogo Karyan. Setiap sore bulan puasa saya siapin 500 porsi buka puasa. Saya tidak pernah berpikir duitnya ada atau tidak. Yang penting adalah saya mengajak orang mau ke masjid. Jadi jangan duitnya dari mana, berani atau tidak. Dan ternyata pengalaman yang kami lakukan, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah banyak donatur, banyak orang baik. Banyak agniya, banyak muksinin, banyak donatur, tapi belum banyak takmir masjid yang transparan dan profesional. Maka takmir masjid jangan bangga menyimpan saldo masjid. Kan kebanyakan alhamdulillah kas saldo kita sekian. Jangan bangga. Maka pulang dari kajian pagi ini segera habiskan saldo masjidnya masing-masing. Bagaimana Allah mau ngasih rezeki yang banyak, sedangkan saldo yang ada saja nggak bisa menghabiskan. Lah yang kemarin aja nggak habis kok masih minta nambah lagi. Ini mindset yang kami bangun. Terus Bapak semuanya, bagaimana langkah selanjutnya setelah subuh berjamaah, puasa disiapkan, buka puasa, terus selanjutnya saya mencoba tahun 2018 saya rekrut anak-anak muda dengan sering saya sampaikan 6I. Masjid ada wifi, masjid ada nasi, masjid ada kopi, masjid anak-anak muda diajak rekreasi, setelah berkhidmat ke masjid dikasih gaji, setelah akil balik dicarikan istri dan suami.
Kenapa anak muda di Al-Falah seneng? Karena disiapkan wifi, kopi, rekreasi, gaji, nasi, dan dicarikan istri dan suami. Hari ini persis saya sudah menikahkan 17 marbot masjid. Pagi ini yang menikah adalah Mbak Emma. Ya, pagi ini jam tanggal 3 ini saya nggak bisa hadir karena pas saya memang ada kegiatan di Sukabumi. Terus siapa yang ngelola anak masjid? Anak muda semua. Maka 2 tahun yang lalu ketika saya diminta sharing di Masjid Sejuta Pemuda di Lembang, tadi malam saya dibukakan, Pak Gus, inilah konten Pak Gus. Presiden Soekarno menyampaikan, berikan 10 pemuda maka saya goncangkan dunia. Dan berikan 10 pemuda ngurus masjid, maka Indonesia akan jaya dan berdaya serta masyarakatnya sejahtera. Jadi jangan takmir masjid ini nggak ngasih ruang anak muda. Itu masalahnya, masjid tidak bisa berdaya. Jangan diremehkan anak muda. Presiden kita sudah menyampaikan, berikan 10 pemuda saya goncangkan dunia, dan berikan 1000 orang tua saya cabut Gunung Semeru dari akarnya. Maka perubahan inilah hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Maka di Al-Falah awal-awal itu Pak minta belikan iPhone Pak, berapa? 13 juta. Oke, yes. Itu nanti kalau bapak-bapak takmir masjid anak muda pengen beli iPhone, belikan. Pak, belikan kamera Pak, Sony berapa? 30 juta. Oke, yes. Jadi jangan dihambat anak muda. Sehingga apa? Masjid tidak bisa tumbuh. Tadi sudah disebutkan, ada Masjid Ismuhu Yahya, ada Masjid Kapal Munjalan, ada Masjid Kurir Langit, ada Masjid Sejuta Pemuda. Di Surabaya itu malah lebih luar biasa juga, Masjid Pemuda Indonesia. Masjidnya jamaahnya hanya 30 jamaah, tapi infaknya rata-rata 1 bulan 500 sampai 1,2 miliar. Silakan mampir di sana, nginep di sana. Atau bapak-bapak pengen diskusi, belajar di Al-Falah, silahkan. Mau nginep 1 bulan, nanti insya Allah kami jamin makannya di Al-Falah. Jangan khawatir kelaparan. Ini Bapak Ibu semuanya gambaran yang kami lakukan. Maka mungkin sedikit, ini nggak usah banyak-banyak ya, tentang kenapa masjid. Apa sih masjid itu gitu? Saya dulu juga nggak kenal, saya pedagang ayam kok suruh bicara masjid. Maka setelah saya diperjalankan Allah belajar ke masjid, maka salah satu pembuat semangat saya adalah dulu istri saya kepengen suaminya adalah PNS. Istri saya saat ini. Kenapa? Mertua saya tentara, kakak istri saya dosen ITS, adik istri saya adalah pegawai di BPPT. Maka wajar pemikirannya adalah suaminya adalah PNS. Tahun 95 mau wisuda, saya lamar nggak mau karena saya bukan PNS. Setelah ditolak yang saatnya jadi istri saya cari pendamping kurang lebih hampir 10 wanita dan semuanya nggak ada yang mau sama saya. Jadi sudah 10 wanita lebih menolak karena saya nggak jelas masa depannya, belum punya pekerjaan. Maka untuk mewujudkan ya, dari 10 wanita itu akhirnya Allah takdirkan istri saya yang saat ini mendamping saya, yang dulu menolak saya, 98 menerima saya. Karena apa? Selama 3 tahun tidak ada satupun laki-laki yang pernah melamarnya, sehingga karena hanya satu-satunya laki-laki dan saya yang pernah datang ke rumahnya. Maka sering saya sampaikan dengan pantun, dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Dulu banyak yang menolak aku, sekarang jadi rebutan. Ini untuk menghibur diri ya, biar semangat.
Maka saat ini saya bikin kaos sendiri, saya cetak di Masjid Raya Al-Falah, PNS. Apa PNS? Adalah marbot masjid. Itu PNS. Apa itu? Pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngurus masjid adalah meneruskan Rasulullah membangun peradaban. Ngurus masjid adalah kita meneruskan perjuangan Rasulullah, dan mengurus masjid adalah warisan dari Rasulullah. Saya membaca dan belajar, ternyata pendiri ormas terbesar di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dua-duanya dari guru yang sama. Ketika belajar ke Mekah, gurunya adalah Syekh Khotib Al-Minangkabau. Pulang ke Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Langgar Kidul dan akhirnya menjadi ormas terbesar dan terkaya di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia mendirikan pesantren di Tebu Ireng, dan dari pesantren mendirikan masjid. Saat ini mencetak santri-santri puluhan ribu di seluruh Indonesia berangkat dari masjid. Dari musola jadi Muhammadiyah, dari pesantren jadi Nahdlatul Ulama. Saya berkunjung ke pesantren Gontor Trimurti tahun 1926, sama dari Masjid Darussalam, mencetak ribuan ulama, mencetak ribuan para santri yang mendirikan pesantren, yaitu pesantren Gontor. Artinya apa? Peradaban dibangun dari masjid sejak zaman Rasulullah sampai saat ini. Tapi pertanyaannya, saat ini banyak masjid yang megah dan mewah tapi sepi jamaah. Banyak yang semangat membangun bangunan masjid tapi tidak semangat memakmurkan. Maka tagline di buku saya, masjid bukan beton dan besi, tapi masjid fungsi dan kontribusi. Jangan sampai masjidnya megah mewah tapi tidak ada kontribusinya terhadap masyarakat. Maka makmur masjidnya, sejahtera masyarakatnya, ini sudah tepat sekali. Tinggal dipraktekkan. PR-nya berat. Maka Al-Falah tagline-nya saat ini, apapun masalahnya, masjid solusinya. Pengen cari jodoh? Ke Al-Falah. Bahkan saya pernah menjodohkan seorang janda 58 tahun dan ketemu suaminya 59 tahun. Biro jodoh janda dan duda. Ada yang punya hutang, selesaikan di masjid. Saat ini sudah lebih dari 120 jamaah kita bantu yang punya masalah hutang pinjol dan rentenir. 2 tahun yang lalu ada jamaah, suaminya terusir dari rumahnya. Dua-duanya adalah pegawai, mapan secara ekonomi, sudah dikaruniai anak 1, tapi cekcok dan bentrok. Suaminya akhirnya sebulan hijrah ke Al-Falah, bajunya dibawa ke masjid, mobilnya dibawa ke masjid, tinggal di masjid, tobat di masjid, minta ampun kepada Allah, banyak sujud ke masjid. 1 bulan atas izin Allah damai kembali. Dan dua-duanya akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Jadi masjid ini banyak menyelesaikan problematika umat. Kalau dulu dari masjid kita bangkit, saat ini apapun masalahnya, masjid solusinya. Monggo yel-yel, kalau saya bilang masjid, semuanya bilang makmur, memakmurkan. Makmur takmirnya, makmur jamaahnya, makmur masyarakat. Nanti kalau saya bilang masjid, makmur, memakmurkan. Yuk praktekan bareng-bareng. Masjid, makmur, pakai gerakan biar berenergi. Itu ya. Terus yang kedua, kalau saya bilang masjid, dari masjid kita bangkit. Dari masjid lah ini kita akan bangkit. Dari masjid inilah akan semoga Allah memberikan keberkahannya dari langit dan dari bumi.
Dan yang ketiga, kalau saya bilang masjid, apapun masalahnya, tanda tanya, masjid solusinya. Siap? Biar menyebar ke Sukabumi dan Masjid Darul Matin ini menjadi pusat peradaban. Oke. Yuk bareng-bareng, semangat ya Ibu ya. Boleh sekencang-kencangnya, kanan kirinya sampai kena tangannya disikut boleh. Gitu. Ya, oke. Masjid makmur murka. Masjid, dari masjid kita bangkit. Masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.